Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bima syiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa farrajahallah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Apa kabar semua pelajar-pelajar? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur itu bukan karena banyak uang saja. Nikmat kesehatan dan keberkatan itu wajib kita syukuri. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan murojaah berkenaan tentang maqam muraqabah. Muraqabah merupakan salah satu dari ajaran tasawuf. Muraqabah ialah meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat dan mengawasi hambanya. Ini pendapat Al-Imam Qushairi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah halaman 78. Seorang yang telah sampai pada maqam muraqabah berarti dia telah sampai pada tahap kemajuan rohani yang sangat tinggi. Dia merasakan senantiasa bersama dengan Allah di mana saja berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surah Al-Hadid ayat 4. Dia Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Nah, segala gerakan zahir dan batin dari hambanya, bahkan segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinyatakan di dalam surah Al-An'am ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallahu fis samawati wal ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah yang disembah, sama ada di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan dia mengetahui apa yang kamu usahakan. Barang siapa yang muraqabah dengan Allah dalam hatinya, maka dia akan memelihara dirinya daripada melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Inilah makom yang agak tinggi. Saudara, tingkatan muraqabah ini merupakan tingkatan kerohanian yang tinggi. Peringkat ini tidak mudah dicapai oleh semua orang, melainkan melalui beberapa tahap dalam perjalanan dan dalam pelajaran ilmu tasawuf, seperti tahap tajalli, kemudian makom tahalli, baru sampai kepada makom tajalli. Nah, dalam makom tajalli ini perlu mengadakan latihan ataupun tarbiyah dan mengadakan riyadhah, latihan riyadah ruhiyah, namanya latihan dan riyadah ruhiyah. Ini mesti dilakukan oleh orang yang sudah sampai kepada maqam tajalli. Nah, yakni sebagai permulaan, sebagai ibtida, yakni sebagai permulaan harus berupaya melakukan perkara-perkara, antara lain memastikan
makan minum serta sumber pendapatannya dari yang halal. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah kamu kepada perkara yang haram, niscaya kamu akan menjadi hamba yang tekun mengerjakan ibadah. Selagi orang itu tidak menjaga makan minum dan sumber pendapatannya, maka orang itu tidak akan khusyuk beribadah. Doanya pun tak dikabulkan. Sebab orang yang makan benda yang haram ini tak akan merasa khusyuk dan bahkan mendatangkan malas. Jadi kalau seseorang itu malas mengerjakan ibadah, kita harus cek dulu makan minum. Kita makan minum memang yang halal, tapi sumbernya daripada mana pendapatan itu? Nah, maka perlu dikoreksi tentang makan minum. Dan yang kedua, selain menjaga makan minum, hendaklah kita harus berhati-hati daripada perkara-perkara yang syubhat, yang tak jelas. Halal dan haramnya tak jelas, itu elakkan. Nah, yang berikutnya, beribadah dengan istiqomah. Ini bukan mudah. Beribadah dengan istiqomah ini konsisten. Senang atau susah, harus konsisten mengerjakan ibadah. Nah, tidak dipengaruhi oleh sesuatu pengaruh seperti pengaruh dalaman. Misalnya orang itu penat ataupun capek, ataupun karena memang cuaca panas ataupun cuaca sejuk. Jadi tidak ada pengaruh, sama ada dalaman maupun luaran, dia sudah mampu mengatasinya, maka dia konsisten, tak ada merasa susah mengerjakan ibadat. Nah, bahkan sebetulnya bukan hanya ibadah, apa saja, baik pekerjaan maupun tugas kita harus dilaksanakan dengan konsisten. Nah, barang siapa yang konsisten, yang istiqomah, dia akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain daripada itu, beramal dengan ikhlas. Ini pun bukan mudah. Banyak orang beramal, tapi takut ada pujian ataupun sanjungan orang, ataupun hatinya macam nak derma atau tidak. Satu contoh, masih 50-50. Kadang-kadang dia terpaksa, itu bukan ikhlas. Kalau terpaksa itu bukan ikhlas, itu betul-betul datang daripada hati sanubari seorang itu mengerjakan dengan ikhlas. Itu beramal dengan ikhlas. Sebab minggu-minggu yang sebelumnya saya terangkan bahwa ikhlas itu ruhul amal. Al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu ruhnya amal. Kalau orang itu beramal tak ikhlas, bagaikan boneka, bagaikan patung. Walaupun wujud bagaikan seperti manusia, tapi sebetulnya dia tak ada nyawa. Ya, itu yang dimaksudkan kalau beramal tidak ikhlas. Baik. Berikutnya mengamalkan wirid. Wirid itu amalan yang dikerjakan secara istiqomah juga habis sholat. Seseorang itu mendirikan sholat, setelah sholat ada berzikir, berdoa, itu namanya wirid. Ya. Jangan tinggalkan wirid habis sholat. Seperti mana yang telah kita ajarkan, jangan lupa membaca ayat kursi. Setiap kali selesai sholat, hendaklah membaca ayat kursi. Ayat kursi itu mengandungi 17 ismul a'zam. Artinya nama-nama Allah yang agung tidak akan ditolak. Bagi orang yang konsisten habis salat mengamalkan ayat kursi, tidak ada halangan untuk dia menjadi ahli syurga. Dan mau tidur, mau pergi jalan mana-mana, sedang drive, kita juga membaca ayat kursi, niscaya diselamatkan daripada bencana dan kemalahan, insya Allah. Nah, dan selain daripada itu, kalau kita berguru dengan seorang lalu guru itu memberikan amalan, itu yang dinamakan ijazah, keridhaan guru kepada muridnya, lalu diamalkan, maka itu hizib namanya, yang terdiri daripada Al-Quran, daripada hadis,
daripada dikir-dikir, itu namanya hizib dibaca secara konsisten. Jangan kita kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak, itu bermakna tak istiqomah. Nah, bukan mudah. Tapi kalau kita sudah mengamalkan hizib, insya Allah di mana saja Anda berada, Allah Ta'ala berikan perlindungan dan keselamatan. Ada hizib Nawawi, kan? Ada hizib As-Soir, kemarin keterangan. Ada hizib Isyraq, ada hizib Al-Autad, ada lebih tinggi lagi Hizbul Bahar, ada lagi hizib yang lebih tinggi lagi itu, tapi itu mesti berguru. Dalam kitab amalan rutin saya telah masukkan bermacam-macam hizib, kan? Bagi jemaah yang punya amalan rutin, amalan ulama yang soleh, coba buka paling belakang, banyak hizib-hizib saya pakai. Ibn Nasr, hizib itu susunan daripada ulama-ulama yang terdiri daripada Al-Quran dan zikir-zikir, itu dinamakan hizib susunan. Kalau Imam Nawawi yang sekarang dinamakan Imam An-Nawawi, artinya disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, disusun oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, disusun oleh Imam Al-Ghazali misalnya, disusun oleh Imam Muhammad Muhyiddin At-Ta'i, Imam Muhyiddin Ibn Arabi At-Ta'i Andalusi. Itu banyak macam hizib. Baik, artinya apa? Apa yang telah dijazakan oleh guru itu, kalau orang itu konsisten berguru, betul-betul dia diberikan amalan, itu kena amalkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, baik, itu namanya hizib. Kemudian berikutnya saudara sekalian, berinfak di jalan Allah. Saudara, ini saya merupakan pahaman seorang hamba Allah yang selamat di dunia, sejahtera di dunia, selamat di akhirat, bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, tidak, tetapi juga ada memberikan zakat. Wajib itu, berdosa kalau dia tak memberikan zakat. Selain zakat ada wakaf, ada infak yang lain untuk membantu anak yatim, fakir miskin, membina masjid, membina madrasah, sumbang. Itu namanya infak fisabilillah. Kalau masjid bisa saja Anda wakafkan supaya kekal. Luar biasa pahalanya itu. Siapa-siapa yang membina sebuah masjid semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka orang itu akan dibuatkan sebuah mahligai di surga, sebuah rumah di surga. Maknanya apa? Kalau Allah telah bangunkan sebuah rumah di surga, kita pun pasti menjadi ahli surga. Hadis Bukhari Muslim, Pak, ya. Ya, apalagi pada akhir zaman ini sering terjadi bencana alam. Hampir tiap hari bencana alam. Ada tsunami, ada gempa bumi, ada kebanjiran, ada kebakaran, dan bermacam-macam lagi yang sangat dahsyat dan mengerikan. Banyak-banyak bersedekah. Sedekah itu dafil bala. Sedekah itu tolak bencana. InsyaAllah Allah Ta'ala akan selamatkan kalau kita banyak bersedekah. Selain daripada itu, hendaklah kita memakmurkan rumah Allah, yakni mengimarahkan masjid, jangan disia-siakan. InsyaAllah selamat. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, yakni negeri yang aman makmur serta menjadi tempat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara, selain daripada itu kita berlapang dada. Maksudnya apa? Memaafkan kesalahan orang. Ini berat, bukan mudah mau memaafkan kesalahan orang. Ya, jadi orang mukmin bukan hanya ibadat saja, bukan, mesti lapang dada, jangan dendam. Hendaklah kita memaafkan kesilapan orang. Baik. Selain daripada itu, tidak buruk sangka. Ini pun orang buruk sangka itu ismun. Orang buruk sangka itu dosa besar. Ya. Jangan ada di antara orang mukmin kalau ingin menjadi ahli surga, jangan buruk sangka kepada siapapun. Baik, berikutnya ridho. Ini tinggi dah. Ridho terhadap takdir ketentuan Allah.
Kalau seorang hamba yang beriman itu telah ridha terhadap takdir ketentuan Allah, maka orang itu akan menjadi ahlul jannah dan akan hilang rasa resah dan gelisah. Allahu Akbar. Yang terakhir sekali, Bapak dan Ibu sekalian, berbakti kepada ibu bapak. Kalau ibu bapak kita sudah arwah, sudah pulang ke rahmatillah, hendaklah kita mewakafkan atas nama arwahnya, dan setiap kali usai dari sholat 5 waktu membacakan istighfar untuk keduanya dan bersedekah atas nama keduanya. Bukan ziarah ke kubur saja, bukan. Kadang-kadang ada orang boleh dikatakan tiap minggu pergi ziarah ke kubur, tapi dia tak baca Fatihah, tapi dia tidak wakaf atas nama arwahnya. Ibu bapak sekalian, kalau kita mau bersedekah, mau wakaf, gunakan, boleh sebut nama ibunya, artinya atas nama arwahnya, diniatkan saja. Maka Allah Ta'ala akan memberikan keampunan kepada Anda dan juga memberi ampunan kepada ibu bapak kita, sama ada yang masih hidup maupun mereka yang telah pulang ke rahmatillah. Baik, itu perintah. Baik, saudara sekalian, selain daripada itu, hendaklah berkhidmat kepada guru. Semua manusia ada guru. Semua ilmu itu mesti berguru. Rasulullah SAW sendiri berguru. Siapa guru Rasulullah? Malaikat Jibril. Siapa gurunya sahabat? Nabi Muhammad SAW. Siapa gurunya tabi'in? Para sahabat. Siapa gurunya tabi'in? Pengikut para tabi'in. Tabi'in sampai kepada ulamaul mutaqaddimin, yakni ulama-ulama yang dulu-dulu, sampai kepada ulamaul mutaakhirin, sampai kepada ulama yang terakhir. Semuanya berguru. Sekolah juga ada guru, namanya teacher. Guru juga wajib dimuliakan dan dihormati. Jangan su'ul adab, tahu, yakni tak punya akhlak, tak punya adab kepada guru, tak akan bermanfaat ilmunya. Walaupun guru itu sudah pincin sekalipun, kita mesti ingat, kalau jumpa dia kita tegur dia, assalamualaikum kalau orang muslim. Kalau bukan orang muslim, good morning dengan orang teacher yang non muslim. Itu namanya murid ada adab, walaupun dah lama tak sekolah, tapi dia tidak lupa jasa gurunya. Apalagi guru agama. Guru agama itu mengantar ke pintu surga. Kalau mak bapak belum tahu, sebab apa? Mak bapak tak ada masa untuk mendidik anaknya. Kenapa? Tak ada waktu. Kalau tak ada waktu, mak bapak antar ke masjid, antar ke tempat pendidikan, antar ke madrasah, mesti keluarkan biaya. Itu juga dikira apa? Membiayai anak. Itu wajib, bukan sunat. Antar ke lembaga pendidikan supaya anak itu tidak buta huruf gitu. Itu perlunya kita belajar, mesti hormat guru, muliakan guru, dan berkhidmat, tolong dan membantu guru ketika perlukan bantuan. Begitu semua. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berguru kepada Imam Malik di Madinah Darul Hijrah. Itu sampai akhir hayat gurunya dipimpin dalam usia sudah lanjut. Imam Malik itu dipapah oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu berkhidmat kepada gurunya, yakni kepada Imam Malik di Madinah, sampai lanjut usianya, bahkan sampai gurunya itu wafat. Imam Syafi'i terkenal dengan nama tongkat Imam Malik karena pada akhir hayat gurunya itu dipapah. Mau pergi belajar ke Masjidin Nabawi itu dipapah, artinya menjadi tongkatnya. Itulah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah imam yang mustaqillah, yang unggul. Allahu Akbar. Apabila kita telah pun melaksanakan semua itu tadi, baru Allah Ta'ala akan kurniakan ilmu hikmah.
Diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Itu surah Al-Baqarah ayat 269. Luar biasa itu. Jadi jamaah, bukan mudah seseorang itu sampai kepada makom muraqabah.